saya diberikan kesempatan untuk melihat langsung bagaimana cara membuat pempek Palembang. Jadi di toko Bang Awi ini selain ada pempek, ada model juga, ada tekwan. Tapi kebetulan saat ini kita lagi memproduksi pempek. Nah, bagaimana membuatnya, terus membutuhkan bahan apa saja, kita langsung saja ikut coba membuat yuk. Di sini sudah ada Ibu Nurlela. Ibu Nurlela ini dia yang punya, ownernya ya. Tapi dia turun langsung juga untuk mengolah atau memproduksi pempek tersebut. Jadi pempek yang diproduksi oleh toko Bang Awi ini sudah tidak diragukan lagi karena produksinya sendiri, terus juga semuanya dibantu sama keluarga ya Bu ya. Iya. Ibu, sekarang kita lagi bikin pempek apa? Pempek telur. Pempek telur ya. Jadi pempek telur itu pempek yang isiannya itu telur ya. Jadi dia ada yang besar. Kalau yang besar itu kapal selam ya Bu ya. Nah, kalau yang kecil itu di sini biasanya disebutnya pempek telur kecil gitu. Telur itu bahasa Palembang gitu. Jadi kalau misalnya telur itu ialah telur. Nah, boleh ikut bikin ya Bu kita ya Bu ya? Iya, Bu. Oke, sambil kita ngobrol-ngobrol. Saya juga coba itu. Oh, ininya di. Oh, jadi cara membuatnya itu bahan-bahannya apa aja tadi Bu yang digunakan? Bahan-bahannya ikan, Ikan, penyedap, garam, sagu. sagu ya. Iya. Jadi caranya gimana nih Bu? Setelah adonan ikan diaduk, Iya. uh, Baru ikannya sudah dikucek-kucek. Iya, udah Baru diaduk. Ini sagu. sagu. Oh, ini adonan yang sudah dicampur sama sagu, jadi bentuknya tuh agak padat ya Bu ya. Iya. Terus cara ininya Bu, Apa? cara ngebentuknya? Makanya kita taruh Iya, sagu dulu biar nggak lengket. Nah, ini. Dibulat-bulat kayak gini. Iya, buat lenjar kau deh. Oh ya, ini Iya. jadi kita nih bikin pempek lenjer ya. Iya, bikin lenjar. Kalau pempek lenjer nih cuma di kayak giniin aja. Iya. Nah, ini pempek lenjer tuh yang kayak gini nih, Iya. pemirsa dan juga pendengar RRI. Oke, terus dicemplungin. Iya. Oke, nah ini bisa dilihat di sini sudah ada yang mengapung ya. Jadi mengapung itu berarti katanya tandanya udah matang ya Bu ya. Iya. Oke, nah ini ada pempek kapal selam, terus di sini ada pempek lenjer, terus ada pempek telur kecil juga. Nah biasanya ini proses pembuatannya itu berapa lama Bu? Apa itu? Proses matang, matangnya aja. Ini masak sekitar berapa menit? 10 menit ada Bu? Kurang lebih? Iya. 10 menit ya? Oke. Nah, terus ini ikannya kita memilih dari ikan apa nih Bu? Ini kakap. Oh, ikan kakap. Iya, kakap. Oke. Nah, jadi sebenarnya untuk membuat pempek itu bisa dari ikan apa aja Bu? Tenggiri bisa. Tenggiri bisa, kakap bisa. Ini apa bisa? Parang-parang. Parang-parang Iya. bisa. Terus kita menggunakan ikan Kalau kakap ya? gabus. Oh, gabus bisa ya. Kalau kami kirimnya ke sana. Oh, gitu. Nah, kalau ini telurnya telur ayam ya Bu ya? Iya. Telur ayam ini dikocok semuanya ya. Ini Nah, ini kan baskomnya nggak besar ya Bu ya? Iya. Ini kita lagi produksi berapa kilo nih? 8. Oh, 8 kilo. Iya. Oh. Nah, jadi ini cukup banyak juga ya, 8 kilo. Lumayan. Iya. Lumayan nih pendengar dan juga pemirsa RRI ya. Jadi di sini tuh berdua aja ngerjainnya ya Bu ya? Iya. Oh, oke. Dari jam berapa sih kalau boleh tahu Bu tadi? Ini di sini? dari jam 9. Dari jam 9 ini Selesainya udah sekitar jam 11. Jadi 1 lah selesai. oh, dari jam 9 untuk pempek 8 kilo ikan itu dari jam 9 sampai jam 1 siang itu perkiraan semuanya Selesai. udah beres ya. Nah, ini proses pembuatan pempek Palembang pendengar. Sebenarnya makan pempek ini tuh pakai cuko ya, pakai kuah. Nah, tapi nanti kita kasih lihat juga seperti apa bentuk cuko atau cuka yang dipadukan ketika kita memakan pempek tersebut ya. Nah, jadi kalau misalkan pempek itu kan berbagai macam ya Bu ya. Iya. Nah, di sini pempeknya apa aja? Kulit. Oh, kulit juga iya, buat. Adaan juga buat. Telur, lenjar. Oh, apa telur sih? juga. Nah, itu Oh, banyak. Kalau oke. kerupuk, Oh, iya, gitu. kerupuk. Biasa nggak bikin kerupuk, kami belum di sini. Oh, ya pempek keriting itu ya Bu ya. keriting. Nah, ini ya kalau misalkan dari tadi kita lihat kan ada ini nih. Nah, ini isinya kocakan telur ya. Jadi ini untuk mempermudah memasukkan telur
ke dalam adonan ini. Nah, jadi kayak gini nih, dikasih lihat nih. Nih, contohnya kayak gini. Silakan, Bu. Coba, Bu. Nah, jadi kalau misalkan yang belum pro, jangan coba-coba untuk membuat pempek telur ini karena biasanya bocor ya, Bu ya, Iya, suka bocor, bocor. iya. Tapi saya mau coba Coba. coba ya, Bu ya. Nah, ini udah dibuatin. Saya mau coba nih pendengar. Saya mencoba ikut membuat pempek telur kecil ya. Segini cukup, Bu? Iya. Cukup ya, Iya, segini. Ini Oke. kalau bagus udah kawan. Baru ini kalau bagus bikinnya. Kita tuangnya sampai mana, Ibu? Sudah. Sudah ya? Nanti bocor. Nah, ini kita jepit kayak gini. Nah, itu Nah. pempek Palembangnya. Ini pempek Palembang. Bukan pempek sekayu, itu Nah. pempek Palembang. Nah, tinggal kita masuk. Jadi selam dia. Jadi selam. Ternyata gampang-gampang susah. Jadi berapa lama Ibu bisa bikin pempek ini? Belajar dulu atau gimana, Bu? Tidak belajar. Hebat ya. Otodidak ya, Bu ya? Coba-coba ini. Oh, coba-coba Bikin akhirnya makan, jadi ya. pas Ya ya. pernah rusak. Oh ya, jadi sebelum menghasilkan pempek yang bentuknya sempurna, jadi pernah gagal juga. Iya, Nah, gagal. jadi harus coba terus Iya. sehingga bisa menghasilkan produk pempek yang seperti ini. Boleh dilihat kalau misalkan pemirsa dan juga pendengar RRI yang mau lihat bagaimana bentuk pempek yang udah ditiriskan, yang udah jadi ya seperti ini. Jadi setelah mengapung, ini kita angkat, lalu kita tiriskan di sini. Jadi ini belum diangkat ya, Bu? Oh, ini belum diangkat. Jadi sebenarnya bahan-bahannya itu sesimpel itu ya, Bu ya. Maksudnya cuma ikan, air, penyedap, garam, lalu sagu ya. Oke, semua bahannya ini bisa kamu dapatkan di mana saja sih sebenarnya ya untuk membuat pempek ini. Nah, sekarang sambil kita nyobain makan pempek hasil produksi dari toko Mang Awi yang tadi sudah dibuat langsung sama Ibu Nurlela, pendengar, kita ngobrol-ngobrol santai juga dong. Ini saya sudah bersama Erlan di sini. Jadi Erlan ini kebetulan ini emang anaknya Ibu Nurlela. Jadi ini bisa dibilang toko keluarga ya. Nerusin Ya. Jadi ibu yang produksi, Erlan sama adiknya Evi itu yang Marketing, yang jual, yang kontrol juga ya, yang nungguin ini juga. Nah, jadi di sini tuh kita perkenalkan dulu, ini pempeknya macam-macam ya, Lan ya. Ada pempek. Ini pempek kulit. itu pempek kulit. Kami pempeknya ada 4 macam. Ya. Ada kulit, adaan, lenjer sama telok kecil. Oh, Nah, ada siko lagi yang telok besar atau kapal selam. Oh, Oke. Nah, sambil makan dong, Lan. Oke. Kayak saya yang tuan rumah ya. Sambil makan dong. Ya, Kak, dicicip, tapi Kak? iya, tapi jangan lupa nih, kalau makan pempek itu nggak afdal kalau misalkan kita nggak pakai ini. Nih, ini namanya cuko. Cuko ini adalah kuah ya, bisa dibilang kuah pempek. Tapi tetap cuko sih. Nah, ini cuko nih. Yuk dimakan gak? Ya, kita cobain. Bismillah, ini kita cobain pempek. Saya mau pempek adaannya dulu, coba. Oke, ini nggak apa-apa dipakai garpu ini langsung. Boleh. Nah, jadi kalau makan pempek, ini kita cocol, terus cukanya kita seruput, kita hirup kayak gini. Cukanya enak banget, pedas, terus asin, manis, semuanya ada. Nah, tapi Lan, ngomong-ngomong ya Lan ya, ini toko pempek Mang Awi ini sejak kapan sih Lan adanya di sini? Kami buka dari pas aku SD, 2 tahun 2005. Oh, 2005? 2005 SD? SD. Oh, tapi memang pertama kalinya tuh jualannya langsung pempek? Kalau pertama tuh bapak tuh bikin pondok-pondok kecil, bukan pempek tapi kak. Oh, pondok kecil? Jual gorengan, Oh, jual gorengan? tahu, tempe, sama pisang, itu kan gorengan pagi. Oh, iya, untuk sarapan. Untuk sarapan. Iya. Oke, nah
Nah karena gorengan kan gampang nih buat disaingin sama yang lain. Nah kebetulan kita kan di Palembang. Palembang kan makanan khas pempek. Jadi siapa yang nggak seneng pempek kan? Nah mulai dari situ kepikiran buat belajar bikin pempek. Oh iya belajar bikin pempek. Akhirnya di tahun 2005 itu ada pempek itu. Langsung toko kayak gini ya? Belum. Belum. Toko kayak ini nih baru 2008. Oh, toko kayak gini 2008. Jadi pas 2005 bikin pempek itu masih gubuk. Seala kadarnya be, yang penting ada tempat neduh di sini. Lokasi memang dari sini dari awal. Tapi tau nggak sih kan berapa maksudnya berapa modal yang digunakan ketika pertama kali membangun bisnis ini? Kalau bapak dulu tuh modal motor digadein. Oh gitu. Motor digadein. Nah duit gade dari motor itu dibangun gubuk seadanya buat warung kan. Nominalnya berapa lah itu nominalnya? Karena kan kalau misalnya kita perkiraan pakai motor yang sekarang, itu motor Vega tuh 1,5 nggak kalau nggak salah. Oh 1,5 itu untuk bikin toko ini. Beli kompor kan, bangun-bangun, sama beli perlengkapan lain. Oh iya. Oke, berarti itu bisa dibilang awal mula perjalanan histori pempek Mengawi. Pempek Mengawi. Jadi Mengawi itu diambil dari nama bapak. Oke. Bapak punya namanya Mengawi gitu ya. Ibu yang produksi, anak-anaknya yang jualin gitu kan. Oke. Tapi selama membangun bisnis pempek ini ada kendala nggak? Kendala yang pertama, kalau kendala sih sebenarnya nggak terlalu ini, modal yang pertama tuh. Kenapa modal? Karena dulu awal-awal tuh sulit kan, karena merintis dari awal. Nah yang kedua, untuk ngembangin usaha tuh butuh modal kan. Nah yang kedua, butuh kepercayaan karyawan. Untuk kita berikan kepercayaan itu sulit, cari karyawan yang bisa nge-handle kan. Oke, berarti sebelumnya tuh pernah ada karyawan ya? Ada sih dari keluarga. Dari keluarga juga tetap ya. Oh gitu. Oke, berarti Erlan sama adek bagi waktu dong ya? Biar bisa masih hangout. Emang dari kecil udah dibiasain bagi waktu kan. Oh iya. Kalau aku yang sekolah, sama adik kan sama-sama sekolah dulu kan. Nah itu bapak masih. Nah pas zaman aku kuliah atau aku zaman les bimbel kan, aku bimbel, aku les, ada yang bantu. Oh ada yang bantu. Balik dari bimbel, dari les, aku standby di warung lagi. Oh, standby di warung lagi. Saling cover. Saling cover. Nah, tapi ini kan kita tahu pempek ini kan makanan khas Palembang. Pasti di Palembang juga sudah berjamur yang jualan pempek ya. Nah, gimana caranya supaya kita bisa tetap eksis, biar bisa tetap bertahan bisnis kita di tengah gempuran pempek yang banyak ini? Kalau kami nyikapinnya Kak, harus konsisten. Konsisten dari jam buka warung, jam tutup, operasional ya. Terus rasa, kualitas ikan harus kami jaga kan. Terus, biar konsumen enggak kecewa kan. Nah, pelanggannya dari mana aja nih Lan sekarang? Kan ini kan udah lihat di mana-mana sosial media juga udah main nih pempek Mengawi. Nah, jadi pelanggannya udah tambah banyak dong pastinya. Kalau pelanggan dari Palembang, yang pasti dari Palembang, dari sekeliling rumah kan, tangga, yang paling banyak tuh sekeliling rumah. Kirim-kirim pempek buat keluar kota juga bisa. Malah ada yang pernah bawa sampai ke Jepang. Wow, iya keren banget ya. Kalau pengiriman ke Jepang tuh berapa hari ya? Kalau pengiriman kami kurang paham karena dia bawa sendiri ya. Oh, dia handling gitu ya? Bawa sendiri ya. Oke, berarti memang langganannya itu juga di dalam kota iya, di luar kota juga iya ya. Kalau buat pengiriman di Indonesia kami ada kurir kan, udah biasa kirim kan. Kurir di arah Petran. 3D kami pakai kan. Pakai 3D ya. Jadi pengirimannya itu pempek pakai mobil freezer es. Jadi walaupun jauh, mobil dingin gitu ya. tetap aman pempeknya, nggak masalah kan. Tapi Wan, apa jenis pempek mana yang paling digemari tuh? Kalau di pempek Mengawi yang paling favorit tuh yang ini, yang dua ini Kak. Adaan sama pempek kulit. Oh, adaan sama pempek kulit ya. Itu yang paling digemari ya. Oke. Nah, selain pempek adaan sama pempek kulit, kalau yang kayak tekwan, model, itu yang mana tuh yang paling sering
Kalau yang paling sering lagi, kalau antara model sama Taiwan, model yang paling model yang paling digemari. banyak dicari ya. Oke. Nah, jadi memang tadi kita udah lihat ya, ada model, ada Taiwan, terus juga ada pempek. Nah, pempeknya ini ada beberapa jenis. Ternyata yang paling digemari itu adaan sama kulit ya, pemirsa dan juga pendengar RRI ya. Oke. Nah, Lan, ada kepikiran nggak sih buat buka cabang lagi gitu? Kemarin sempat ada. Sempat pengen kan. Iya. Tapi udah survei ke lokasi. Tapi udah keburuan diambil orang lokasinya. Iya. Jadi sekarang sambil nyari-nyari lokasi yang baru yang pas kan. Oke. Dulu pengen bukanya di daerah Abu Sama. Abu Sama. Karena di sana banyak kampus, kos-kosan kan. Iya, rame ya. Rame ya. Okay. Tapi Lan, kalau jualan pempek kayak gini, kita punya toko pempek kayak gini, untuk toko Mangawi sendiri itu produksinya berapa banyak nih dalam satu hari? Satu hari. Kalau kami kan terbatas dengan SDM ya. SDM. Jadi kami bikin dibagi per hari. Ya, per hari pempek itu kurang lebih 15 kiloan per hari. Per hari 15 kilo ya. Dari jam buka jam berapa? Jam 8? Jam 8. Sampai jam 8 sampai jam 9 malam. Oh, berarti habis tuh 15 kilo pempek ya, jam 8 sampai jam tidak, kami pempek itu di stok dah. Oh, di stok. Karena jadi bikinnya 15 kan kilo untuk seminggu? Tergantung yang beli sih, tergantung konsumen. Iya. Jadi kalau sudah habis, kalau banyak orderan kan bikin lagi besok. Gitu. Bikinnya kan 15 kilo yang rebus. Nah, besok 15 kilo yang ini yang goreng. Oke. Nah, Lan, kira-kira nih ya, kalau misalkan ada nih teman-teman kita, pendengar kita dan juga pemirsa kita yang pengen banget punya usaha, mungkin usaha pempek ataupun usaha lainnya juga ya, apa nih yang kira-kira mau di spill ke pendengar kita? Oke ya. Ilmunya sedikit gitu. Kalau buat usaha itu yang penting optimis dulu. Optimis. Jangan terfokus dengan hasil usaha yang udah maju. Karena yang udah maju tuh kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu prosesnya. Itu mungkin dari orang tua sebelumnya atau dari nenek yang memang udah mulai usaha kan. Buat pemula usaha harus optimis, jangan mudah menyerah. Itu. Tetap optimis ya. Oke. Baiklah, nah itu tadi pendengar dan juga pemirsa RRI, kita sudah ngobrol-ngobrol ya sama Erlan. Erlan ini bisa dibilang juga pelaku usaha ya, maksudnya gini, walaupun ini tokonya keluarga ya, tapi tetap memang karena semuanya tuh punya divisinya masing-masing kayaknya. Erlan dan adiknya itu jagain, ngejualin gitu kan ya, yang produksi ibu, yang punya brand pakai namanya bapak ya. Oke. Nah, jadi kalau misalnya kamu mau mencoba atau mau kirim-kirim juga, kirim buat kerabat yang di luar gitu kan, itu bisa banget ya, karena sekarang itu pempek itu bisa dikirim di mana aja, karena semakin canggih, semakin kita di era sekarang itu kan banyak, maksudnya alat-alat yang membantu ya, kayak alat vakum segala macam gitu ya. Oke. Dan nanti kita lanjutkan lagi kemana kira-kira untuk program Liputan Citra Indonesia berikutnya, nantikan aja di Radio Republik Indonesia.